Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib mengingatkan untuk pribadi dan segenap kaum muslimin, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat waktu luang untuk bisa menghadiri salat Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan adalah musuh bagi kita semua. Musuh yang nyata bagi kita sebagai umat manusia. Karena syaitan senantiasa mengganggu kita, menghasut kita, mengkelabui kita untuk kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita lalai dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita menyebut syaitan tersebut sebagai musuh yang nyata bagi kita. Jangan mau kita bersahabat dengan syaitan. Salah satu contoh bersahabat ketika kita mengikuti apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Dan syaitan sangat banyak memiliki cara untuk mengkelabui manusia, untuk menghasut manusia agar manusia tersebut terjerumus ke dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kita. Innama ya'murukum bil su'i wal fahsya. Syaitan itu sesungguhnya memerintahkan kita kepada sesuatu hal yang buruk lagi keji. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara atau trik syaitan agar bisa syaitan ini mengkelabui manusia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, imsaku fudulin nazar wat ta'ami wal kalami wa mukhalatatin nas. Hendaklah kita menahan dari pandangan yang tidak terjaga dan dari perkataan yang banyak atau banyak omong
banyak bicara, dan juga hendaklah kita menahan dari banyak makan, dan juga hendaklah kita menjaga dari banyak bergaul. Mungkin kita tidak sadar, 4 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini adalah sumber syaitan bisa menghasut manusia untuk terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Bahwasannya fa inna syaitan yatasallatu ala ibni Adam. Bahwasannya syaitan itu akan menjadikan manusia tersebut bisa terjerumus ke dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menguasai manusia hingga kita jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas secara singkat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pertama, beliau mengatakan, hendaklah kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yaitu dari hal-hal memandang yang haram, memandang yang bukan mahram bagi kita. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang bukan mahram bagi kita, wanita bagi kita. Bahkan sebaliknya, wanita begitu juga diharamkan melihat kepada orang-orang yang bukan mahram baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun." Dan katakanlah kepada kaum wanita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaga pandangan-pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kemaluan-kemaluan dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memandang kita bisa terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipu daya syaitan, trik syaitan, cara syaitan untuk menggoda kita dari memandang. Tidak, syaitan tidak menyuruh kita langsung kepada perkara maksiat, akan tetapi dia memulai dengan yang halus, dengan cara yang halus, sehingga kita terjatuh kepada perkara maksiat tersebut dengan memandang, kemudian kita ingin melakukan dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Dan ketahuilah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya zinanya sebuah mata itu ialah dengan memandang. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fal ainanu zinahuma an-nazar." Kedua mata ini zinanya ialah dengan memandang. Memandang yang apa? Memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak memandang yang tidak halal. Terutama kita para lelaki yang syahwatnya mudah naik. Hendaklah kita senantiasa menundukkan pandangan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, hendaklah kita tidak menjadi orang yang banyak bicara, banyak omong. Terjadi banyak di kalangan sekarang orang yang berbicara di luar kemampuannya, suka banget berbicara dengan hal-hal yang tidak penting baginya, terutama di sosial media. Itu semua ada pertanggungjawabannya. Jadilah orang yang sedikit berbicara jika itu tidak bermanfaat buat kita. Itu adalah sebuah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang merasa mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Selagi kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang bermanfaat, lebih baik kita diam. Karena semua lisan yang kita ucapkan, lisan yang kita katakan, sesuatu yang kita katakan itu ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat oleh Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi tanggungan kita di hadapan Allah yaitu dengan menahan diri dari banyak berbicara. Karena dengan berbicara ini salah satu trik syaitan. Ketika kita banyak berbicara, mungkin kita akan tergelincir kepada ghibah, kepada namimah, adu domba, fitnah, dusta dan lain sebagainya. Ini cara syaitan, cara lembut syaitan dalam menghasut manusia. Hendaklah kita menjaga diri kita dari banyak berbicara. Terlebih ketika dalam perkara agama. Jangan terlalu ingin dilihat oleh orang lain. Jangan terlalu ingin dilihat terekspos oleh orang lain. Cukup kita mengilmui ketika kita mengatakan sebuah hal yang bermanfaat, silahkan. Tapi ketika kita tidak patut untuk mengatakan, lebih baik diam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu hendaklah kita tidak banyak makan. Banyak makan salah satu trik syaitan dalam menggelincirkan manusia ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan banyak makan, kita akan terasa lebih malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat karena kita merasa kekenyangan. Akan tetapi ketika kita mencukupkan makan kita dengan menggunakan adab yang diajarkan dalam Islam, yaitu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu akan membuat kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, fasulusun li ta'amihi, sepertiga bagian dari perut kita itu untuk makan. Fasulusun li syarabihi, dan sepertiganya lagi itu untuk air. Wasulusun li nafasihi, dan sepertiganya lagi itu untuk bernapas. Jangan semuanya dimasukkan makanan. Kita sendiri merasakan ketika kita kenyang, kita tidak bisa sampai berdiri kadang. Bahkan kita mengantuk. Itulah trik syaitan dalam menggoda manusia. Dan dikatakan bahwasannya ketika kita mencukupkan makanan dengan yang cukup tanpa berlebihan, maka itu akan membuat hati kita lebih tenang, membuat jiwa kita akan lebih lembut, membuat pikiran kita akan lebih mantap, membuat cara berpikir kita, emosional kita akan lebih terarah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat atau yang terakhir, trik syaitan dalam menggoda manusia, yaitu dengan cara banyak bergaul sesama manusia. Trik ini mungkin kita tidak sadari. Ketika kita bergaul dengan manusia, salah pergaulan, salah memilih teman. Sebagaimana sabda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, seseorang itu akan mencocoki siapa teman karibnya. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian akan berteman.
Ketika kita memilih sahabat, teman dekat, maka lihatlah dulu teman kita ini. Apakah cocok untuk kita berteman, yang mendatangkan manfaat untuk kita, yang menghilangkan madarat untuk kita. Jangan asal pilih, banyak bergaul sana sini, apa segala macam. Akan tetapi tidak melihat bagaimana latar belakangnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari beberapa trik syaitan dalam menggoda manusia, yang mana mungkin kita tidak sadar, banyak tidak sadar dari kita pada bahwasanya itu adalah trik syaitan dalam menggoda manusia. Yang pertama tadi ialah banyak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah banyak berbicara. Banyak berbicara ini sering kita terjadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bahayanya banyak berbicara. Sakilatka ummuk. Semoga ibumu kehilanganmu. Maksud dari perkataan ini ialah kita memperhatikan kalimat setelahnya. Bagi siapa dia yang berteman, sakilatka ummuk. Ketika dia banyak berbicara, betapa banyak orang yang berbicara di dunia ini, banyak omong, dia akan tersungkur kepalanya, bahkan hidungnya di neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Ini sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya bahayanya seseorang ketika banyak berbicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mengakibatkan dia nanti terjerumus kepada kelalaian, kepada ghibah dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala yaitu banyak makan. Dan yang keempat ialah banyak bergaul atau salah pergaulan ketika memilih teman. Dan kita di hari Jumat diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.